Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa taysir fi kulli umur dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa uladina wa masyayikhna. Innallaha yunawwir qulubana wa qawalibana mal huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mutaladin islam bila mihnatin wal imtihan. Bi haqqi sayyidi waladi adnan wa anna Allah ja'al hadzal istima' hadhihi dirasah hadzal waqt maimunan mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأن الله يهدي ثواب هذه السورة المباركة إلى صاحب هذا الكتاب وإلى سيد محمد بن علوي المالكي وصاحب هذه المؤسسة علي بن محمد الرحبيني وجميع مشايخنا ومعلمنا أينما مكان وأن الله توشهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد بركته علينا وولادنا بناتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في خير وعافية وأن الله جعلنا وأهلنا وأولادنا بناتنا ذرياتنا سعداء مرزوقين موفقين خيرات ميسر الحاجات سالمين من الآفات والمضرات والسيئات والمنكرات وأن الله تعالى فرج الهم المهمومين والنفوس الكربان المكروبين والمتين المدين وارحم موتانا وموتى المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. Sebelum kita memasuki taklim kita, pembelajaran fikih Islami dengan mengkaji kitab Sulamut Taufik, terlebih dahulu kita baca niat di dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'ah wal intifa'ah wal ifadah wal istifadah wal hassah ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalatah alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal ya mubti'an bila misal walakal hamdu walakal minnatu walakal syarahu ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan taklim kita yang kemarin sudah tertulis separuh.
Maka hari ini kita akan menulis kembali separuh yang terakhir. Setelah itu nanti akan kita adakan semacam ulasan, penjelasan setelah tertulisnya ilmu-ilmu yang akan kita kaji. Maka daripada itu persiapkan buku tulis kalian, alat tulis kalian untuk menulis apa yang akan kita ulas nantinya. Pada edisi kali ini kita akan menulis kembali penulisan tahap kedua setelah kemarin tahap pertama, karena memang demikian anak-anak sekalian bahwa untuk masalah zakat ini memang panjang pembahasannya, karena itu kita perlu ada semacam tulisan yang lengkap, detail. Setelah itu akan kita kaji, kita ulas, kita rinci. Mudah-mudahan kalian bisa menulis dengan lengkap, baik. Kemudian setelah itu kita akan lakukan uraian-uraian. Baik, kita akan lanjutkan penulisannya yang kemarin. Kemarin sampai pada kalimat jika sudah tampak membaik dan bijinya sudah keras. Sekarang kita masuk, siapkan. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan zakat tanaman adalah 1/10 bila tanaman tersebut disiram dengan tanpa biaya. Titik. Dan apabila disiram dengan biaya, menggunakan jasa perairan misalnya seperti itu ya. Dan apabila disiram dengan biaya, maka zakatnya separuh dari 1/10. Separuh dari 1/10, yakni 1/20. Titik. Yakni 1/20. Titik. Bila lebih dari nisab, maka harus dikeluarkan zakat menurut kelebihannya itu. Bila lebih dari nisab, maka harus dikeluarkan zakat menurut kelebihannya itu. Titik. Pada yang belum mencapai satu nisab, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Kecuali ingin bersedekah sunnah. Sekarang di bawahnya. Baris baru, baris yang di bawahnya. Adapun nisab emas, yaitu 20 mithqal. Atau sekitar 80 gram. Zakatnya 1/10. Zakatnya 1/10.
dari 80 kilo dalam dari 80 gram itu seperpuluhnya. Jadi bawahnya lagi sekarang. Nisab nisab perak adalah 200 dirham. Adalah 200 dirham. Nisab perak adalah 200 dirham. Atau sekitar 600 gram. Atau sekitar 600 gram. Zakatnya juga seperti emas. Zakatnya juga seperti emas. Terhadap yang lebih dari nisab, zakatnya menurut perhitungan. Zakatnya menurut perhitungan. Emas dan perak harus mencapai haul. Emas dan perak harus mencapai haul. Buka kurung mencapai setahun. Kalau memiliki emas, ya sudah lebih dari nisab, jadi sudah sampai nisab, memiliki zakat, memiliki perak sudah sampai nisab, terus terendapkan dalam kepemilikan kita itu sampai setahun, itu yang dinamakan haul. Jadi kalau belum sampai haul, punya 80 gram, terus kemudian dijual, itu tidak wajib zakat. Atau punya 600 gram perak, belum sampai haul, terjual semua, nggak wajib zakat. Itu yang dimaksud dengan haul. Kecuali yang didapat dari pertambangan atau peninggalan purbakala. Kecuali yang didapat dari pertambangan atau peninggalan purbakala. Maka di sini zakatnya wajib dikeluarkan seketika. Maka di sini wajib dikeluarkan seketika. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, satu contoh ya, kita punya tanah, terus kita mau bangun rumah nih, kan biasanya fondasi harus dipasang dulu, dikeduk yang namanya tanah. Ketika diadakan pengedukan, ya, ditemukan ya emas di situ. Harta karun lah istilah sekarang itu, harta karun, mochi, atau ada wadah, atau kendi emas, dibuka emas. Kalau yang seperti ini nggak harus nunggu 1 tahun, nggak boleh. Oh, ini tak tunggu 1 tahun, nggak, itu harus seketika. Seketika. Nah, zakat seketikanya seperti apa ya? Seperti biasanya zakatnya emas itu. Tapi sudah tidak melewati 1 tahun, tidak boleh. Ya, harus dikeluarkan waktu itu. Kalau menemukan harta karun, ya, warisan atau
pertemuan purbakala, ketemu sama patung misalnya ya, ini peninggalan zaman dulu, patung, seperti itu. Ya bagusnya ya itu hak Anda kalau memang itu memang tanah-tanah Anda, tanah sampean. Ya. Kalau tanahnya orang, geduk-geduk sawah, mau cari jamur misalnya, terus dapat itu di tempatnya orang yang punya tanah, terus sampean gowo mule kaya padha karo sampean gowo jamur, nggak boleh. Itu milik orang. Ya, hati-hati ya. Jadi sesuatu menemukan sesuatu itu ya yang sifatnya purbakala, emas, di tempat di tanah yang milik orang lain itu bukan milik Anda, tapi itu milik yang punya tanah. Jadi hati-hati. Nggak bisa dikiaskan dengan kalian mencari jamur di sawah, itu tidak bisa dikaitkan dengan itu. Beda hukum ini, beda pola. Kalau terpaksa harus dibawa pulang, itu emas itu haram, bukan milikmu, itu bukan hakmu. Nggak bisa dimiliki sendiri, nggak boleh, haram hukumnya. Nggak akan berkah. Orang yang mengambil hak orang lain itu, kendati pun harganya miliaran, triliunan rupiah, tidak akan mencapai keberkahan. Justru akan geret-geret ya, kepada hal-hal yang lain, menjadikan keluarga, menjadikan rumah tangga, menjadikan apa yang kita cinta itu semburat semuanya, gara-gara kita kemasukan sesuatu yang haram itu. Makanya perlu hati-hati. Sedangkan zakatnya yaitu 1/5. Nah, zakatnya temuan purbakala tadi 1/5. Sekarang di bawahnya. Nisab harta dagangan itu menurut mata uang yang dipakai untuk membeli dagangan tersebut. Nisab harta dagangan, menurut mata uang yang dipakai untuk membeli. Titik. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Nisab harta dagangan itu menurut mata uang yang dipakai untuk membeli harta tersebut, untuk membeli aset maksudnya. Dengan mata uang emas atau perak. Yang nisabnya menurut ukuran nisab emas dan perak. Maka zakatnya separuh dari 1/10 transaksinya. Bukan, sudah. Kita beralih ke garis yang baru. Harta yang dicampur milik orang, harta yang dicampur milik 2 orang atau lebih, harta yang dicampur milik 2 orang atau lebih, itu seperti harta milik seseorang dalam ukuran nisab. Itu seperti milik seseorang, maksudnya seseorang itu milik satu orang, dalam ukuran nisab, dan banyaknya yang dikeluarkannya, dan banyaknya yang dikeluarkan, dan banyaknya yang dikeluarkan. Tapi bila memenuhi syarat-syarat
khiltoh. Khiltoh itu dalam buka kurung, kasih buka kurung saja, syarat-syarat mencampur harta yang seperti biasanya urunan bondo. Jadi misalnya kita mau dagang nih, mau dagang apa? Kita mau buka konter HP misalnya ya, itu bondo atau yang dijadikan apa uang untuk kulaan itu nggak cukup. Kalau milik saya misalnya saya cuma punya 20 juta, ya ayo ngajak temennya, kamu 20 juta, si A, si B 20 juta, saya sendiri 20 juta, berapa berarti 60 juta dikumpulin. Uang 20 juta itu dikumpulin, ya atau sampai 80 juta ini kan sudah masuk nisab ya. Jadi ya, ini 20 ada 4 orang. 4 orang, ya, kemudian ini namanya akad syirkah. Akad syirkah itu sama-sama mengeluarkan harta untuk bisnis. Bisnis HP, buka konter, 4 orang. Nah, setelah 1 tahun, ya, di total, masuk haul, masuk 1 tahun di total. Ternyata aset, uang yang ada di laci, yang ada di ATM semuanya, ada uang misalnya ya, ada uang 120 juta. Nah, ini berarti kan sudah lebih dari yang tadi dibuat pertama kali kita syirkah. Nah, di sini wajib zakat. Kenapa? Sudah lebih daripada 80 gram tadi. Nah, ketika seperti itu, maka zakatnya ya apa kita zakatnya sendiri-sendiri saja, mboten. Dizakati dulu, baru uangnya nanti dibagi. Ya bagi setelah dizakati. Karena ini milik bersama, maka milik bersama itu sama halnya milik orang satu. Yang disebut dengan tadi sama dengan 1 orang. Ya nanti ada syarat-syarat khilthah itu ada ya nanti. Kalau kalian ngaji fikih ini lebih tekun lagi akan ada bab musyarakah, bab mudharabah, ya, ilmu-ilmu agama ini Masya Allah ya berkembang dan sangat mencakup terhadap kebutuhan umat. Nanti akan kita terangkan di lain waktu. Baik, sekarang ke baris yang selanjutnya. Zakat fitrah wajib. Ini sekarang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah wajib atas orang Islam, wajib atas orang Islam yang menjumpai sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Zakat fitrah wajib atas orang Islam yang menjumpai sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Jadi orang-orang yang berzakat fitrah itu kewajibannya ya dia wajib zakat ketika bisa dipastikan ya, namanya manusia kan bisa memprediksi meskipun takdir semuanya ada di kekuasaan Allah kan kita bisa memprediksi begitu sudah masuk Ramadan ya kemudian kita ini bisa memperkirakan insya Allah dengan kesehatan yang saya miliki saya bisa menjumpai Syawal gitu. Bisa menjumpai Syawal. Maka dia zakat di bulan Ramadan itu. Zakat di bulan Ramadan. Nah, yang seperti ini hukumnya wajib dan sudah bisa mengeluarkan zakat ketika sudah memasuki bulan Ramadan.
Satu contoh misalnya, ada orang, ya ada orang masuk bulan Ramadan, muslim tentunya. Tanggal 15 Ramadan meninggal dunia. Apakah orang yang seperti ini punya kewajiban zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia hanya menjumpai bulan Ramadan, tapi tidak menjumpai Syawal. Makanya yang seperti ini tidak wajib zakat. Nah, itu. Ini contoh. Ya, terus kemudian ada contoh lagi. Ada orang hamil, perempuan hamil. Ramadan kandungannya 8 bulan atau 9 bulan. Masuk Syawal. Syawal malam hari raya, ya bukan bukan bulan puasa, sudah malam hari raya, ya sudah berbuka puasa terakhir malam hari raya, lahir anaknya, ya mengalami persalinan, lahir. Nah, anaknya ini apakah wajib zakat? Fitrah? Enggak. Kenapa? Karena tidak menjumpai bulan Ramadan. Harus menjumpai bulan Ramadan. Jadi bisa menjumpai sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Ini contohnya. Ya nanti kalau pembahasan lebih detailnya tentang kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah, yang paling bagus itu di waktu bagaimana, yaitu nanti di bab lain. Ini kan hanya menjelaskan tentang wajibnya zakat secara keseluruhan. Zakat ini, zakat itu, zakat ini. Masih belum diperinci satu persatu. Ya, nanti ada di waktu yang insya Allah di waktu yang lain, di pembahasan yang lain khusus untuk mengenai zakat, ya ada kajiannya. Tapi ini secara include, secara globalnya begitu. Syarat orang mengeluarkan zakat, dia harus menjumpai sebagian Ramadan, tidak harus seluruhnya. Dan sebagian daripada bulan Syawal. Ya. Zakat fitrah tersebut wajib dikeluarkan atas nama dirinya sendiri dan orang-orang yang telah menjadi kewajibannya untuk diberi nafkah. Buka kurung seperti anak, orang tua yang ekonominya lemah apabila mereka dalam kondisi muslim. Apabila mereka dalam kondisi muslim. Nah sekarang pembahasannya zakat fitrah itu siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Pertama ya dirinya sendiri. Dirinya ya, wajib mengeluarkan zakat. Kemudian kok ada kelebihan, kita punya kelebihan padi atau kelebihan beras, kita menzakati istri yang menjadi bagian daripada orang yang wajib untuk dinafkahi. Anak juga demikian. Bahkan dalam pembahasan para ulama ahli fikih, karyawan pun jika memang 24 jam itu bersama dirinya, maka dia berkewajiban, sang majikan itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya karyawan. Kayak seperti BRT, pembantu rumah tangga kan hidupnya bersama majikan, ya 24 jam. Maka yang mengeluarkan zakatnya ya majikannya, tuannya. Atau orang tua yang memang butuh diberi nafkah karena orang tua kan ada dua, seperti anak.
hukumnya sama seperti anak. Ya orang tua itu ada yang ekonomi lemah, miskin, ada yang tidak. Yang ekonomi lemah itu kan wajib untuk dinafkahi oleh anak yang punya ekonomi yang lebih bagus. Maka zakatnya orang tua ditanggung oleh anak. Begitu juga zakatnya anak ditanggung oleh orang tua, kecuali anak sudah mandiri. Anak sudah mandiri, ya sudah bisa bekerja sendiri, bisa menghasilkan rezeki sendiri, baru lepas orang tua tadi. Tapi syaratnya apabila keduanya muslim. Tapi kalau yang satunya nggak muslim, nggak wajib. Namanya memang zakat fitrah itu diwajibkan untuk muslim. Ya. Tapi kalau nafkah, ya tetap. Misalnya ada orang, ya, ada orang si Fulan, ya, Pak Budi misalnya, ini muslim. Terus kemudian punya orang tua kafir, non muslim. Tapi dalam kondisi ekonomi lemah. Ada orang tua non muslim, karena Pak Budi itu mu'alaf misalnya masuk Islam, ya umur 25 tahun masuk Islam, kemudian umur 40 atau umur 50 dia sudah mapan ekonominya, nah, terus punya orang tua masih Kristen atau masih di luar muslim, tapi ekonomi lemah. Apakah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya orang tua? Ya tidak wajib, karena memang orang tua tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah disebabkan beda agama. Tetapi, nah ini yang perlu kita pahami, tetapi untuk nafkah tetap. Kendati pun orang tua tadi sudah beda agama, tapi untuk masalah nafkah itu pemberian, wajib anak yang muslim itu memberikan nafkah kepada orang tua yang non-muslim. Masya Allah ya, Islam itu sampai seperti itu indahnya. Meskipun beda agama tetap harus dirangkul. Ya, yang seperti ini yang namanya toleransi, tasamuh itu di sini. Makanya kita lebih bagus menggunakan terminologi tasamuh daripada toleransi yang sudah terkontaminasi oleh kondisi dan keadaan. Baik, kita lanjut kembali ya. Adapun zakat fitrah, yaitu setiap satu orang wajib mengeluarkan satu sok. Atau 3,5 liter beras. Atau 3 kilo kurang seperempat. Berarti 2,75 kilo. 2 kilo 75 gram. Atau 3 kilo kurang. Jadi kita mengeluarkan zakat itu ukurannya 3 kilo lah. Kalau mau menyempurnakan ukuran zakat fitrah ya 3 kilo itu. Orang banyak mengeluarkan zakat itu dengan 2,5 kilo. Itu menurut sebagian ulama kurang. Seharusnya 2,75 kilogram. Nah, ini perlu kalian sampaikan kepada para orang tua kita, orang tua kalian. Ketika mengeluarkan zakat, maka ukurannya 2,75 kilogram. Nah, mau diperbaiki, ukuran zakatnya ya 3 kilo. Orang zakat 3 kilo ya nggak apa-apa. Sama dengan orang mau zakat 5 kilo per orang, ya bagus. Namanya melebihi itu bagus. Contohnya ini ya ada agak menyimpang tapi masih dalam hukum, konteks hukum. Ada orang mau akikah, menggunakan sapi, boleh apa tidak? Ya boleh lah. Karena lebih besar daripada kambing. Gitu lah. Tapi kalau menggunakan akikah pakai ayam, ya nggak boleh. Ya ayam berapa harganya? Kan gitu. Jadi ukurannya memang kambing. Tapi kalau kurang dari kambing tidak boleh. Lebih besar dari kambing boleh. Karena pembelian itu harusnya lebih baik daripada yang ditentukan. Ojo sampai di bawah yang ditentukan.
Berkorban ya minimal kambing. Berkorban sapi boleh, onta boleh, kerbau boleh di atasnya. Tapi berkorban telur ayam, ya orang oleh. Ngapain korban dengan telur ayam? Itu bukan berkorban itu. Ya, berkorban itu sesuai dengan standar atau di atasnya. Ya. Dari makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Dari makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Koma. Jika sudah lebih untuk membayar hutang, koma, membeli pakaian, tempat tinggal, membeli pakaian, koma, tempat tinggal, koma, serta lebih dari menafkahi orang-orang yang menjadi kewajibannya. Serta lebih dari menafkahi orang-orang yang menjadi kewajibannya. Di malam hari raya, di hari raya, dan malam harinya. Di hari raya dan malam harinya. Oke. Bawahnya sekarang. Segala macam zakat, dari zakat tadi itu, yang tadi disampaikan zakat emas, zakat tanaman, pertanian, perdagangan, rikas, purbakala, ya. Itu kan semuanya zakat-zakat. Segala macam wajib zakat, segala macam zakat wajib untuk diniati. Ya, karena itu ibadah, wajib ya harus ada niatnya. Dan niatnya juga wajib sama dengan kalian mau sholat. Ya, sholat ya harus pakai niat. Puasa Ramadan harus pakai niat, kecuali sunnah. Kalau sunnah nggak wajib pakai niat. Segala macam zakat wajib diniati. Titik. Dan zakat itu wajib diberikan kepada orang-orang. Zakat itu wajib diberikan kepada orang-orang yang masuk pada golongan berikut ini. Yang masuk pada golongan berikut ini. Di zakat itu nggak syukur-syukur diberikan sama orang-orang di luar ketentuan, ada ketentuannya. 1, orang fakir. Orang fakir. 2, orang miskin. 3, amil atau pengurus zakat yang tidak digaji. Amil zakat yang tidak digaji. 4, orang yang baru masuk Islam. Kurung mu'alaf. Jadi istilah mu'alaf itu sebetulnya orang baru masuk Islam. Kalau sudah 30 tahun itu bukan mu'alaf. Nggak bisa dikatakan mu'alaf. Tapi orang mengatakan itu mu'alaf. Mu'alaf pirang tahun sudah 15 tahun bukan mu'alaf, ya muslim. Apa yang dikatakan mu'alaf? Mu'alaf itu baru masuk Islam, hatinya masih gonjang ganjing, mau masuk Islam terus emang enggak ya? Mau itu perlu itu namakan mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf itu apa? Hatinya lemah. Lemah hatinya. Kata-kata mu'allaf itu lemah. Lemah akidahnya, lemah imannya. Tapi kalau sudah 20, 30 tahun bukan mu'allaf. Itu dulunya berasal dari non-muslim seperti itu aja. Tapi bukan dikatakan mu'allaf. Ini apa namanya ya? Banyak ya kata-kata kalimat yang beredar di kita itu yang sebetulnya ya kok salah kaprah gitu loh, tapi ya diteruskan sama manusia sama kita ya banyak istilah yang kayak contohnya mu'alaf. Contohnya lagi ya apa, orang meninggal, ini yang sering, orang meninggal terus sampai nulis semoga husnul khotimah, terus mati kok husnul khotimah kan?
sudah meninggal. Ya. Ini kan sudah selesai masalah, bukan husnul khotimah. Semoga dirahmati oleh Allah gitu. Jadi keliru orang keliru. Ya keliru ya. Cuma orang nggak apa ya itu tadi, terus kadung kalah kaprah. Lah kita yang punya ilmu ini saja ya jangan ikut-ikutan. Wong padha bodhone lah engko wis melok-melok model ngono iki. Jadi ya kita nggak perlu mengikuti itu. Jadi ya semoga dibarokahi oleh Allah, diampuni dosanya gitu. Maufir lahu warhamu gitu. Bahasanya hati-hati ya kita ini ya punya ilmu, Yusuf. Kita ini punya ilmu. Kita ini orang orang punya ilmu. Orang punya ilmu harus mengamalkan ilmunya sedikit. Bagaimanapun kondisinya harus mengamalkan ilmunya biar kita itu hidup berkah. Ojo kebiauya semelok podo dini jangan. Ya, salah satunya itu. Kalau ada orang meninggal jangan bilang semoga husnul khotimah selesai masalahnya. Semoga dirahmati oleh Allah, semoga diampuni oleh Allah gitu. Jadi sesuatu yang nggak salah kaprah itu jangan diteruskan, apalagi diteruskan oleh orang yang punya ilmu ini tambah salah nanti. Karena menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra menantunya Kanjeng Nabi, bahwa ada kalanya kesalahan itu dianggap benar oleh orang. Kenapa? Kenapa? Karena masalahnya yang ngerti dia. Ini yang ngerti tambah ikut, ini tambah dianggap benar sama orang. Jadi untuk menghentikan kesalahan adalah kita memberi sesuatu yang baru. Misalnya ya itu tadi, jangan bilang semoga husnul khotimah, semoga dibarokahi oleh Allah, semoga dirahmati oleh Allah, semoga diampuni dosanya, semoga mendapatkan surga di sisinya itu bagus. Ya sama dengan ini, mu'alaf itu sudah lampau, dia sudah tidak mu'alaf lagi. Jadi kalau ada orang baru sudah masuk Islam, yaitu dia dulu seperti ini. Sekarang alhamdulillah muslim bersama kita. Mu'alaf itu yang baru masuk Islam. Nah, di sini kategori mu'alaf ini meskipun kaya, kalau baru 3 bulan, 4 bulan, sebelum setahun dikatakan mu'alaf. Ono wong sugih, kaya raya, tapi baru masuk Islam. Dikai zakat oleh. Karena dia mu'alaf, hatinya masih lemah. Lah, dikasih itu bukan karena dia, loh aku kok dikai, aku sugih, gak butuh kayak iya. Cuma ini sebagai bentuk kepedulian. Jadi umat Islam peduli sama sesama umat Islamnya. Nah biasanya lewat peduli itu hatinya terpaut. Hatinya terpaut. Ya, ada kaidah Arab itu al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan terpaut hatinya kalau sudah diperlakukan secara baik. Hatinya terpaut. Jadi untuk menautkan hati seseorang itu ya dengan kebaikan. Lanjutnya yang kelima, untuk budak, ya, untuk memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak. Ya hari ini tidak ada budak, maka pembahasannya tidak perlu diperpanjang. Terus kemudian yang keenam, ya, orang-orang yang memiliki hutang karena mendamaikan. Jadi nggak semua orang punya hutang wajib oleh zakat, bukan. Misalnya contoh ya ada orang tengkar. Kami datang, kenapa ini tengkar ini? Ini apa namanya? Gontok-gontokan masalah uang. Piro sih? Masalah duit ini enggak nyaur utang ini, enggak nyaur utang ini. Berapa uangnya berapa? Ya, 600.000 gak bayar. Langsung dicukup duit misalnya. Cukup nonton sampai 600.000. Ini sing jadi. Ya tak bayar. 600.000. Ini dibayar. Lunas ya wis gak tukaran mana ya? Sudah ya, selesai ya. Selesai. Ayo siapa tantangan pulang. Nah saya ini yang ngasih uang 600.000 itu bisa mengklaim jalur duit zakat. Jadi kita bisa datang ke Baitul Mal, aku njuk duitnya. Kayak apa sama? Duit zakat. Aku mari mendamaikan orang, duitku sing metu. Di anu nih kalau zaman sekarang kan media sosial, ini ada videonya misalnya. Videonya begini. Oh ya sudah, dikasih dia ngasih uang 600.000 masa. Nah ini orang yang seperti itu bisa ngambil uang zakat.
Itu contohnya. Jadi yang namanya hutang itu modelnya seperti ini, bukan hutang-hutang, dia dagang terus kolap, terus hutangnya triliunan njaluk duit zakat, bukan itu. Ini hutang karena mendamaikan. Terus kemudian fi sabilillah, untuk yang ketujuh, untuk di jalan Allah, perjuangan. Untuk perjuangan di jalan Allah. Misalnya santri yang mondok kurang biaya, itu bisa diambilkan dari sana. Karena dia berjuang untuk jalan Allah. Karena nantinya dia kan cari ilmu, kemudian nanti kalau dapat ilmu dia ngajar. Jadi berarti dia memperjuangkan agamanya Allah, memperluas agamanya Allah. Ketika dalam kondisi seperti itu, ngambil uang zakat boleh. Atau sebagian ulama dengan pondok pesantren, masjid yang membutuhkan dana, ya masjid boleh atas nama perjuangan di jalan Allah, ya kan. Untuk masjid untuk apa? Untuk ibadah, untuk perjuangan di jalan Allah. Terus ngambil zakatnya ini tak saya buat untuk bangun masjid ya, untuk bangun TPQ, untuk ya, boleh. Dari situ boleh. Yang ke-8, musafir. Musafir itu orang yang bepergian, kehabisan bekal, itu musafir. Misal contoh, ada orang Bandung misalnya, orang Bandung. Mau kemana, kehabisan bekal di Gondang Legi. Kehabisan bekal ya. Saya minta uang, saya untuk bekal pulang ke Bandung. Terus dia bisa klaim nyari Baitul Mal yang ada di sekitar Gondang Legi ini. Ada Baitul Mal, dia minta ke situ, saya butuh uang pulang dulu. KTP-nya dilihat, KTP orang Bandung benar ini. Berapa ke Bandung? Uang ya kira-kira 300 pakai kereta api. Berikan tiket sama amil, jadi disuruh pulang. Dikasih uang 300, kemudian sangunya, bekalnya 200, 500. Diambilkan dari uang zakat, itu boleh. Ini ya, insya Allah. Jadi ini yang harus diberikan kepada mereka. Nah, di bawahnya, zakat tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang di atas. Zakat tidak boleh diberikan selain kepada orang-orang di atas. Jadi ini saja. Misalnya zakat diberikan kepada anak yatim, ya nggak bisa. Dan orang banyak dia minta, ini nggak bisa, nggak masuk kategori. Nggak bisa masuk. Dan kategorinya cuma 8, nggak bisa. Jadi ini banyak orang ternyata keliru. Yatim itu, ada kalanya yatim itu kaya. Kecuali yatimnya nggak kaya. Berarti memberinya itu bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya atau karena fakir. Di kategorinya masuk di golongan fakir atau miskin. Dan nanti di pembahasan lain ya, nanti akan saya bahas. Nggak apa-apa sekarang, cuma sedikit. Sekarang bahasan tentang fakir dan miskin. Ada perbedaan antara fakir dan miskin. Orang menganggap fakir miskin itu satu paket, ya kan? Enggak. Fakir sendiri, miskin sendiri. Bagaimana ini detailnya agama Islam. Jadi kalau kita menganggap fakir miskin itu satu. Tapi kalau di dalam Islam tidak. Nah, sekarang kalian harus paham. Apa yang dinamakan fakir, apa yang dinamakan miskin. Yang fakir itu lebih parah daripada miskin. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Kenapa? Begini, yang dinamakan fakir itu ya, pendapatan yang dimilikinya, orang itu kan pasti punya pekerjaan ya. Pendapatan dari pekerjaan yang dimilikinya itu di bawah separuh. Itu namanya fakir. Pendapatan yang dimilikinya itu di bawah separuh kebutuhan. Di bawah separuh kebutuhan. Contohnya begini, sekarang kebutuhan manusia secara umum, kebutuhan kita secara umum sehari kebutuhan kita. Terus pokoknya ini ya,
sekul nasi misalnya, lauknya tempe misalnya, tahu, terus sambal misalnya segitu. Itu dimakan saya misalnya, istri, anak, untuk sehari ini butuh uang berapa? Ya butuh uang karena makannya 3 kali, 50 lah. Ya 50 ya Mbak, 50. Sudah 50.000. Nah, pendapatan pekerjaan orang itu di bawahnya 25. Ini namanya fakir. Jadi harusnya dia itu dapat 50.000 atau lebih. Kalau sudah 50 atau lebih dia sudah bukan miskin, sudah bukan fakir, sudah dia lepas dari fakir miskin. Dapat uang 60, dapat uang 70, oh besar sudah. Tapi kalau ada orang sekarang dapat uangnya di bawah 25, padahal butuhnya 50, di bawah 25, dapat 15, dapat 30, dapat 40, ini yang dikatakan fakir. Boleh menerima zakat atas nama fakir. Saya fakir, saya fakir. Saya minta zakatnya, saya mohon diberi zakat. Maka kita boleh memberikan kepada orang yang seperti itu atas nama fakir. Itu, ini satu. Yang kedua sekarang miskin. Miskin itu adalah pendapatannya ya diperoleh atau memperoleh pendapatannya di atas separuh kebutuhan. Di atas separuh dia kebutuhannya, di atas separuh kebutuhan. Jadi contohnya butuhnya dia 50, dapatnya 40. Dapatnya 30. Berarti separuh dari 25 tadi. Itu namanya miskin. Nah, orang miskin boleh untuk menerima zakat. Kata yang kayak gini diatur oleh Islam. Oh, kita nggak butuh pajak sudah. Nggak butuh pajak. Ya. Islam itu akan jaya. Nggak ada orang keleleran. Nggak ada orang keleleran tuh. Kalau misalnya ini benar-benar diterapkan, nggak ada orang minta-minta di jalan. Nggak ada pengemis. Nggak ada orang yang dinamakan tunawisma. Nggak ada. Nggak ada. Karena Islam memang apa ya? Islam ini tuntunan hidup yang layak. Jadi aturan ya sebagai aturan untuk hidup layak, bukan hidup lontang-kelantung, bukan hidup penuh dengan apa keterpurukan, tidak. Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita sholat. Ini yang harus kalian pahami. Ini Anda pelajar-pelajar yang nantinya akan menjadi orang-orang dewasa. Berpikirlah secara cerah. Berpikirlah secara jernih bahwa Islam itu hakikatnya untuk memuliakan martabat manusia dari dunia dan akhirat. Jadi sudah diatur cara untuk hidup yang layak, sudah diatur. Tapi kenapa sekarang kondisi Islam seperti ini? Orang banyak yang jadi miskin dadak, ono wong sing jadi orang fakir dadak, untuk kebutuhan hidup saja untuk dimakan tidak ada. Ini semuanya akibat kita tidak mengikuti aturan. Karena kita mengikuti aturannya kaum orientalis. Ya, kita mengikuti aturan orang-orang yang tidak berpijak terhadap Islam. Jadi lagi-lagi kembali kepada masalah politik. Jadi memang sebetulnya politik itu tidak bisa dipisah dari hidup. Karena politik itu mengatur kehidupan ya. Makanya untuk mengatur itu harus didampingi oleh Islam. Sekarang ini kita tidak akan pernah mencapai kesejahteraan kalau misalnya kita masih tidak menggunakan syariat. Jadi harapan umat Islam, harapan para ulama itu sebetulnya ya itu tadi. Ya. Ulama itu hakikatnya ya bukan hanya mengatur orang dalam beribadah saja, tapi mengatur orang dalam berkehidupan. Nah, ketika mengatur dalam berkehidupan dan bermasyarakat, ulama gandeng umarok. Gandeng pejabat. Nah, pejabat yang mau diatur oleh ulama. Ini saling terkait. Jadi kalian jangan dininabubukan dengan kondisi yang seperti ini. Kita
Indonesia atau di tempat-tempat lain pun, dimanapun, hatta di negeri Arab, kalau sudah tidak mengikuti aturan Rasulullah, tidak mengikuti aturan Islam, dia akan terpuruk. Siapapun, ya, entah itu orang dekat dengan Saudi Arabia atau jauh dari Arabia, siapa. Begitu juga orang yang menggunakan syariat Islam meskipun tidak Muslim akan baik. Sekarang ya, orang sekarang ini orang di luar non Muslim sudah sama-sama melirik sistem Islam di dalam perdagangan. Ada mudharabah, ada syariah. Mereka kenapa melirik itu? Ya karena mereka sudah mengetahui bahwa ternyata Islam itu pengaturannya tepat. Jadi syariat Islam itu hakikatnya diturunkan oleh Allah bukan untuk umat Islam sebetulnya, tapi untuk seluruh umat manusia. Seluruh manusia. Jadi siapapun, lepas dia itu mau beragama Islam atau tidak, tapi ngikuti syariat, baik dia. Sebaliknya umat Islam sudah menjadi umat Islam, tapi tidak mengikuti syariat Islam, terpuruk dia. Gitu. Nah, cuma framing kita, pemikiran kita ini sudah terkontaminasi terhadap pemikiran-pikiran Barat. Kita dianggap kalau syariat Islam itu ya keras, ya teroris. Nah, dianggap syariat Islam itu hanya mementingkan umat Islam. Akhirnya kan banyak orang anti syariat Islam, orang liberal itu. Ya kalau kita melihat bagaimana orang-orang liberal itu tidak mau terhadap Islam, dianggap karena Islam itu terlalu meninabobokan, terlalu memanjakan umat Islam. Padahal tidak. Ini yang tidak banyak dipahami, bukan hanya oleh orang-orang di luar Islam, orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri tidak paham. Akhirnya sekarang orang sama-sama kalau syariat Islam jangan diterapkan di negara yang seperti ini. Loh, ini permasalahan Anda. Karena Anda salah persepsi terhadap Islam. Sebab wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam yang dibawa oleh Nabi ini bukan kebaikan untuk umat Islam, tapi untuk rahmat seluruh umat Islam. Ya ini dipahami dulu oleh anak-anak sekalian, dipahami dulu biar apa kalian merasa bahwa kita butuh perjuangan. Kita masih harus melangkah lebih lanjut lagi, mempersatukan ukhuwah kekuatan di dalam memperjuangkan Islam, ya. Dengan NKRI bukan berarti kita memperjuangkan Islam dengan HTI, dengan merubah negara kesatuan Republik ini. Tidak. Kita tetap Pancasila, kita tetap NKRI, kita tetap Republik NKRI, perjuangan para ulama yang mendirikan NKRI ini kan para ulama. Sedangkan Pak Soekarno sendiri kan mengikuti ulama pada waktu itu, bukan pemikiran dari Soekarno sendiri, mengikuti ulama. Akhirnya terjadilah Indonesia ini kan mumpung apa ya, kesempatan Agustus lah saya sampaikan seperti ini biar Anda kalian tahu bahwa Indonesia NKRI ini berdiri karena jasa para ulama. Ulama yang memikirkan Islam, ulama yang memikirkan umat agar tetap berada di dalam naungan syariat tanpa harus merubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tetap bendera kita hormati sejak karena jadi lambang daripada bangsa dan negara kita. Tidak seperti kaum HTI yang melarang untuk menghormat bendera negara mau digantikan sebagai negara khilafah, itu tidak baik lah, bukan ranah kita. Jadi kita tetap menginginkan negara NKRI ini yang berlandaskan Pancasila dan seterusnya ini menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan memperbolehkan umat Islam mengamalkan syariat sesuai dengan keyakinannya itu. Mudah-mudahan kalian semuanya oleh Allah diberkahi, bisa memiliki potensi untuk merubah kehidupan lebih baik lagi. Karena bagaimanapun kalian nanti akan menjadi tokoh-tokoh, pemeran-pemeran dalam kehidupan ini. Anda harus tahu yang kita perjuangkan itu apa, kita harus paham. Itu mudah-mudahan bermanfaat.
Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi